فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 72 dari pembahasan fikih, masih di al-mustawas salis, ya, tingkatan ketiga. Qala al-muallifu habibahullahu ta'ala ad-darsus salis fadlu ratibatil fajr. Keutamaan rawatib fajar. Dikatakan rawatib jamak dari rotibah. Sih memang dia cuma satu aja ya, berarti rotibah. Cuma bahasa kita jarang bilang rotibah tapi rawatib. Yaitu sholat yang susul menyusul dengan sholat wajib. Yang ini sih menyusuli ya. Menyusuli kah? Disusul. Disusul berarti. Sholat sunnahnya disusuli sholat wajib. Mana yang lebih dulu? Siapa yang tak nampak? Abdul Fatah mana tadi? Hah? Tandas. Mana yang lebih dulu? 2 rakaat fajar kah sholat subuh? Subuh dulu baru fajar? Iya, iyalah fajar dulu baru sholat subuhnya. Tayyib, kita lihat di sini fadlu ratibatil fajr. Keutamaan rawatib fajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tayyib. Menunjukkan nilainya walaupun hanya 2 rakaat yang ringan, tapi nilainya sangat tinggi. Dunia dengan seluruh isinya kalah dengan 2 rakaat fajar. Jadi pahala 2 rakaat fajar lebih baik. Oh ya. Yeah. Dunia dan seisinya, apa sih isi dunia itu apa? Iya apa? Contohnya apa? Pasnya. Iya, ada emas, ada perak, ada berlian. Entahlah barang-barang yang mahal. Kita bayangkan apa aja, mungkin rumah mahal, kereta mahal, pakaian mahal, makanan mahal, dan seterusnya. Termasuk yang katanya barang galian yang paling mahal katanya sekarang apa? Uranium katanya. Oh iya, memang untuk buat bom atom atau buat apa? Energi yang tak habis-habis. Katanya kapal apa? Kapal induk boleh 2 tahun tak perlu isi bahan bakar. Karena apa? Pakai energi atom itu. Kenapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Allah lupa ya. Apakah dia Abu Umarah? Karena lupa. Nanti tinggal ditengok. Baik. Intinya bayangkan apapun yang paling mahal, termasuk apa yang lebih mulia daripada benda mati, yaitu benda hidup, manusia. Manusia lebih mahal. Dapat istri cantik, siapa yang tak suka? Wow. Bahkan sebagian orang rela membayar mahar yang sangat mahal demi mendapatkan istri cantik. Baik. Tapi itu semua digabung jadi satu, kalah dibandingkan dengan pahala sholat 2 rakaat fajar. Walaupun memang kita disuruh untuk beriman pada perkara gaib. Pahalanya tidak langsung sekarang, tapi nanti di surga. Ada juga pahala-pahala di dunia, berkah-berkah rezeki dan sebagainya, karena rajin sujud, rajin bersolawat, rajin baca Quran, rajin doa, dan seterusnya. Intinya apa? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menggalakkan untuk mengerjakan 2 rakaat fajar. Mungkin kita masih malas mengerjakan yang lain-lain, yang mustahab-mustahab, tapi paling tidak 2 rakaat fajar jangan ditinggalkan. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan ketika Rasulullah safar, beliau meninggalkan semua rawatib kecuali 2 rakaat fajar. Dan beliau meninggalkan berbagai sholat sunnah kecuali sholat witir. Jadi witir tidak ditinggal. Witir dan 2 rakaat fajar. Bukan berarti Nabi menyia-nyiakan yang lain, tapi kalau ada kesempatan beliau rajin sholat walaupun di atas kendaraan. Cuma dijamin untuk 2 rakaat fajar dan witir tidak ditinggalkan. Karena afdhalus sholati ba'dal maktubah adalah apa? Qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah wajib adalah qiyamul lail. Walaupun hanya 1 rakaat. Intinya kalau 2 rakaat fajar saja lebih baik dari dunia seisinya, apalagi witirnya.
Walaupun hanya 1 rakaat, nilainya lebih tinggi lagi. Karena di dalamnya ada jihad, jihadun nafas, yaitu memerangi diri sendiri. Masih senang berpelukan dengan bantal peluk di bawah selimut yang sedap, cuaca pun dingin dan seterusnya barangkali. Sudahlah kita masih sedang mimpi makan-makan yang sedap-sedap. Tahu-tahu haruskah saya sholat witir? Tahu-tahu ada yang adzan sholat pertama itu, adzan pertama. Tak apa, kita sholat demi mendapatkan pahala yang lebih baik di akhirat nanti. Dan doa-doa dikabulkan untuk kebaikan dunia juga. Baik. Adapun yang di bawah ini disuruh untuk berlatih menulis. Iya. Rawahu Muslim, hadis Aisyah tentang 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Baik. Ada tak amalan yang lebih baik daripada dunia seisinya juga? Ada nggak amalan? Amalan apa ya? Siapa yang ingat? Ya? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Sekedar tengok-tengok cari durian lebih baik daripada dunia seisinya. Tentunya bukan macam itu, tapi apa jihadnya itu. Baik. Sebagaimana Rasulullah mengatakan ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Berjaga-jaga di sempadan perbatasan kaum muslimin di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi itu berat, berjihad berat. Ya memang pahalanya sebesar itu ya. Ibadah jadi berat. Tapi ternyata Nabi memberikan kesempatan yang lain, yaitu sholat 2 rakaat fajar. Ini juga jihad melawan hawa nafsu. Mata masih ngantuk tapi dia rela untuk bangkit. Untuk apa? Tentunya untuk sholat fajar ya. Yang witir ya berarti sebelum itu. Sekarang kita masuk ke muka surat 73. Adar Surabi, pelajaran keempat. Al-qira'atu fi ratibatil fajr. Bacaan dalam 2 rakaat fajar. Untuk sholat-sholat rawatib yang lain Nabi tidak menentukan. Tapi untuk yang fajar ditentukan. Menunjukkan betapa pentingnya sholat ini. Bukan berarti yang lain tak boleh. Boleh saja. Cuma Nabi mengutamakan membaca ini. Baik. Madza taqra'u fi ratibatil fajr? Apa yang Anda baca di rawatib fajar? Aqra'u fi raqatil ula, saya membaca pada rakaat pertama Al-Fatihah. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Baca Al-Fatihah dulu kah baca qul ya dulu? Apa? Qul a'udzu birabbin nas. Apa tadi? Iya, Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin dulu. Baru apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan belum Al-Fatihah sudah baca amin. Nanti susah tahu-tahu bilang amin. Baik. Wa fi raq'atis tsaniyah, pada rakaat kedua membaca Al-Fatihah wa qul huwallahu ahad. Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Iya, yang tadi ada Aisyah yang tadi yang kita lewati itu. Surat Al-Kafirun berapa ayat? Al-Kafirun berapa ayat? Coba dibayang-bayangkan, dikira 20 kah, 21 kah, 27? 6. Oh, tayyib lebih awal, ayat 6. Ayo qul huwallahu ahad berapa? Laju kata laju. Ayo 4, tayyib. Jawabnya laju. Lebih laju dari kata. Iya, laju kata laju, lebih laju dari kata. Tayyib. Apa keterkaitan antara bacaan pertama dengan bacaan kedua? Memang disunahkan rakaat pertama sedikit lebih panjang dibanding rakaat kedua. Makanya Al-Kafirun didahulukan. Al-Kafirun ini terkait dengan tauhid yang sifatnya amalan. Ada cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan kepada wali-wali Allah, yaitu kaum mukminin yang bertakwa, dan benci kepada kekufuran dan orang-orang kafir. Ini tauhid yang sifatnya amali, amalan, kata para ulama. Yang kedua, qul huwallahu ahad dan seterusnya, ini tauhid yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan, meyakini Allah itu satu saja, meyakini hanya Allah lah yang berhak untuk dimintai sesuatu, meyakini dia tidak beranak, tidak diperanakkan, meyakini tak ada yang setara dengan dia. Kata Syekhul Islam, ini keterkaitan antara dua surat ini, sama-sama tauhid. Tapi yang pertama terkait dengan amalan, yang kedua terkait dengan keyakinan. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang lihat pendalilannya. Wa yadullu ala dzalik, yang menunjukkan kepada ini, dalilnya apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a
fi raq'atail fajr, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat fajar, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Baik. Bukan berarti dua-duanya dibaca dalam 1 rakaat, tapi ini wawunya di sini adalah litauzi, yaitu dibagi-bagi. Al-kafirun pada rakaat pertama, al-ikhlas rakaat kedua. Ini riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah. Ini hadisnya hadis Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang di bawah di situ diajari untuk melatih menulis, berlatih menulis. Yang punya bukunya menulis di situ lafadznya biar makin lancar menulis. Sekarang kita masuk ke muka surat 74. Ad-Darsul Khamis Murajaah. Pelajaran kelima mengkaji ulang. Fadlu sholati tatawwu, keutamaan sholat tatawwu. Sholat tatawwu itu sholat apa? Sholat tatawwu itu sholat apa? Apa arti tatawwu? Sholat tatawwu. Abangnya yang bantu. Maksudnya sholat tatawwu itu sholat apa? Apa arti sholat tatawwu? Ya? Sholat yang keras, yang wajib atau yang tidak wajib? Yang tidak wajib. Artinya tatawwu adalah mustahab, sholat yang mustahab. Asal dari tatawwu adalah menjalankan ketaatan. Cuma istilah ini istilah yang biasanya untuk yang tidak wajib. Baik. Dalilnya akan disebutkan, bukti makna tatawwu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin, tidak ada satu hamba yang muslim pun. Minnya di sini taukidun nafi. Abdin dia mubtada. Bang, kenapa mubtada majrur? Karena apa? Ada min di depannya. Maka secara hukum dia marfu. Secara lafadz majrur. Dia mubtada dia itu. Tidak ada satu hamba pun yang muslim, kafir tak masuk di sini. Yusalli lillah, dia sholat karena Allah. Bukan karena mencari pujian netizen atau pujian calon mertua atau entah pujian presiden, bukan, tapi karena Allah. Kulla yaumin, setiap harinya, sintai asyrata rakaah, 12 rakaat, tatawu'an ghaira faridah. Ayo, Nabi sudah menjelaskan, tatawwu' tidak wajib. Jadi tatawwu' memang artinya tidak wajib. Asli tatawwu' adalah kebaikan, tapi kebaikan yang tidak sampai wajib. Amalan kebaikan, amalan ketaatan. Tidaklah dia melakukan itu dalam satu hari, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membina untuk dia satu rumah di surga. Tentunya bukan rumah macam rumah kita di dunia ini. Jelas surga lebih indah lagi. Hadisnya sahih bahwasanya istana-istana di surga itu dibina dari emas, dari perak, dari berlian dan seterusnya. Bahkan pohon-pohon kurmanya pun dari berlian, tapi berlian yang hidup. Gimana berlian boleh hidup? Allah Maha Kuasa. Sekarang aja robot-robot besi pun boleh hidup kan ya? Gitu. Jadi robot. Allah lebih hebat lagi, lebih mampu menjadikan makhluk hidup tapi sekaligus dia adalah berlian. Cantik pemandangannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Hadis Ummi Habibah. Makanya di dalam riwayat Muslim itu setelah bercerita itu Ummi Habibah mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah meninggalkan itu sejak saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muridnya juga mengatakan begitu ke murid berikutnya. Bukan berarti riya, tapi biar para murid bersemangat ikut meneladani gurunya, guru meneladani guru sebelumnya, yang terakhir meneladani Nabi. Ini untuk memberikan contoh, bukan untuk mencari pujian. Rawatibus sholawat, sholat ratib. Apa saja? Dilihat di sini al-fajr, yaitu qobliyah rakaatan, ya 2 rakaat qobliyah. Ba'diyahnya tak ada, tak boleh. Alhamdulillah. Jadi yang ada memang sebelum fajar, sebelum sholat subuh ya. Ramlah bintu Abi Sufyan, Ramlah bintu Sakhar bin Harb Al-Qurasyiyah. Alhamdulillah. Yang kedua az-zuhur, ada arba'u rakaat, 4 rakaat qobliyah. Boleh 2-2, boleh 4 langsung tanpa tasyahud awal.
Yang sulit pun boleh 2 rakaat, itu pun sudah bagus. Mampu 4 alhamdulillah sambil menunggu imam datang misalkan. Baik. Kalau kesulitan ya sudah 2 rakaat, waktu yang lain dipakai untuk doa-doa atau baca Quran. Insya Allah baik semua. Yang setelah sholat ada 2 rakaat. Untuk yang asar, yang qobliyah tidak disebutkan di dalam hadis Ibni Umar, tapi ma'ruf di dalam hadis-hadis yang lain boleh menjalankan 2 rakaat di antara adzan dan iqamat. Ba'diyah tak ada karena memang terlarang. Untuk maghrib tidak disebut dari hadis Ibni Umar, tapi disebutkan dalam hadis Salamah bin Aqwa dan lain-lain. Boleh 2 rakaat sebelum antara adzan dan iqamat. Adapun yang ba'diyah ini diutamakan, dikatakan apa itu? Sunnah muakkadah dikatakan. Jadi yang tertulis di sini semua ini sumbernya adalah dari hadis Ibni Umar, muttafaqun alaih, dikatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, dikuatkan. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Boleh dengan dalil-dalil yang ada, kecuali yang diperkecualikan yaitu ba'diyah fajar dan ba'diyah asar. Hujan lagi, masya Allah. Yang perlu tadah air misalkan perlu. Allahumma sholli nafi'an. Kemudian yang isya qobliyah tak disebut, tapi boleh dengan dalil yang lain. Yang ba'diyahnya ini sunnah muakkadah, yaitu sangat ditekankan. Semakin ditekankan semakin pahalanya besar. Kita baca hadisnya sama dengan yang dilewati. Fadlu ratibatil fajr, keutamaan 2 rakaat fajar, keutamaan rawatib fajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Telah kita lewati, ini hadis Aisyah diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian kita habiskan muka surat ini. Mat yuqra'u fi ratibatil fajr, apa yang dibaca dalam 2 rakaat dalam rawatib fajar. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atail fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat fajar itu qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini kita lewati, yaitu riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Allahuna wallahu a'lam. Ya rahmatullah.